Selamat datang kembali di episode terbaru Sana Ranca, dan hari ini saya kedatangan salah seorang yang sebenarnya sudah lama banget saya pengen ngobrol. Kita udah sering DM-an, kemudian komen-komenan di Instagram. Dia salah satu bookstagrammers yang dari awal saya ikut aktif di Instagram perbukuan ini, yang paling saya lihat salah satu yang paling positif, salah satu yang paling engage, Ibu RT kalau kita sebutnya ya, Ibu RT Kos setengah 7 atau Ibu Yahya. Halo, selamat malam. Saya panggilnya Ibu Yahya atau Ibu Tia nih? Kalau Yahya nama suami saya, Pak. Jadi Ibu Tia aja. Ibu Tia aja kalau gitu ya. Selamat malam Bu Tia, terima kasih banyak loh udah mau hadir di sini. Gimana, udah sehat ya Bu? Alhamdulillah sudah sehat, cuma tinggal biasa. Bu Via ini atau Ibu RT ini, saya jadwalin itu sebagai bintang tamu di akhir tahun. Jadi kita udah pengen banget nih ngobrolin ngerekap tahun 2023. Cuma sayangnya saya lagi pilek, Bu RT juga lagi pilek. Akhirnya kita udah bisa ngobrol sekarang. Tapi nggak apa-apa Bu RT, kita mulai aja ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan ngerekap tahun 2023 ya. Nah, kira-kira menurut Bu RT di tahun kemarin itu, atau Bu Via, apa yang menjadi highlight di dunia perbukuan, di dunia penerbitan, maupun di dunia perbookstagrammersan sendiri? Kalau aku dimulai dari dunia penerbitan ya, itu banyak kejutan-kejutan baru dari penerbit, terutama penerbit-penerbit indie ya, jujur. Karena sekarang itu aku itu lebih banyak membuka akunnya penerbit indie daripada penerbit mayor. Wow. Iya, serius. Karena gini, setiap 1 minggu sekali pasti ada kejutan baru, gitu loh, buku-buku baru, gitu loh. Dan itu keren-keren semua, gitu loh. Karena apa? Reviewnya aku lihat berseliweran, gitu loh. Kalau dulu kan jarang apa. Kalau sekarang itu berseliweran, terus bagus-bagus, covernya juga cantik-cantik, ceritanya juga makin beragam, gitu. Terus kalau dari dunia Instagram ini, mulai dari awal tahun yang damai, pertengahan tahun yang penuh drama dan huru-hara, dan alhamdulillah akhir tahunnya damai lagi, gitu. Tapi emang adalah sedikit drama, gitu. Tapi emang siklus kehidupan kayaknya berarti ya, damai, terus ada drama. Kalau nggak ada drama nggak seru gitu ya. Nah, betul. Tapi dramanya itu benar-benar menggemparkan gitu. Ini drama antara Instagram dengan komunitas. Terus ada lagi drama antara perseorangan dengan penulis. Terus ada lagi antara komunitas dengan penulis, juga komunitas dengan dengan perseorangan, atau komunitas dengan penerbit-penerbit atau sponsor-sponsor. Itu heboh banget itu. Tapi meskipun ada drama yang seperti itu dan sedikit mencoreng nama Instagram juga, karena dipertanyakan kredibilitasnya waktu itu, sampai banyak tuh Instagram gede yang akhirnya turun gunung tuh Mas. Jadi mereka sudah main aman, main damai, cuma review hanya dari penerbit tiba-tiba harus speak up gitu loh. Tapi anehnya setelah speak up itu banyak juga Instagram baru yang masih mengikuti tersebut gitu loh. Enggak ada aware, padahal sudah ditolak di mana-mana gitu loh. Dan sempat si tersangkanya ini hiatus 1 bulan gitu. 1 bulan datang klarifikasi sambil nangis. Ternyata sudah ya, termaafkan lah ya. Ternyata tahun ini dramanya terulang lagi ya, orang yang sama, tersangka yang sama. ya. Nah, dari buku-buku yang aku salut itu banyak buku fantasi lokal, kayak punya Mas Dian salah satunya. Itu menggemparkan di akhir tahun itu menggemparkan menurut saya, menurut beberapa teman yang ada di komunitas. Wah gila sih, ini genre-nya itu luar biasa gitu. Terus ini buku-buku horor juga masih mendominasi. Terus apalagi yang romance tetap metropop ya gitu-gitu, tetap mereka tetap punya jalurnya masing-masing seperti itu. Nah, kan kalau drama itu identik dengan hal yang negatif lah gitu ya. Ya, betul. Tapi bisa jadi juga kan sebenarnya kita bisa juga mengambil sesuatu yang positif. Mungkin dengan drama tersebut beberapa dari orang yang selama ini mungkin tidak mengenal dunia perbukuan atau perbookstagraman jadi mengenal karena terekspos ke drama itu. Nah, Bu kita bisa ngelihat gak sih sisi positifnya dari drama ini untuk perkembangan dunia perbukuan di Indonesia? Kalau positifnya, akhirnya kita mengetahui bahwa dunia Instagram itu nggak seindah yang terlihat. Gitu. Ternyata kawan suci ini ada bobroknya juga gitu loh. Apalagi dari penulis, dari penerbit, dari review, dari sini masuk gitu. Karena ini wow, ternyata amazing sekali. Aku kira semua baik-baik saja karena ini dunia ilmu gitu loh. Nggak nyangka kalau dunia ilmu sudah ada kayak gitu. Positifnya ya kita bisa lebih aware lagi, lebih saling baca lagi. Terus tahu ternyata ini sudah tahu lah. Jangan sama ini kayak gitu. Ya positifnya aku lihat gitu aja Mas, bukannya negatifnya soalnya. Karena jujur kemarin tuh yang speak up itu banyak banget, tapi efeknya nggak terlalu gitu loh. Dan masih banyak Instagram yang tetap follow, tetap ngikutin acara-acara dia gitu loh.
Iya, iya. Padahal itu kan udah dijabarkan segambreng-gambreng, tapi tetap aja nggak ngefek gitu loh. Karena Indonesia kan sendiri lah Mas ya, culture receh-nya itu masih kurang gitu. Beda sama di luar negeri. Kalau ada apa, culture check, jadi culture check habis ya. Iya. Kalau di Indonesia kan enggak, kalau ada masalah banyak yang kepo, malah engagement akunnya dia naik Nah, gitu. iya benar-benar. Emang itu masalah klasik kayaknya di Indonesia. di Indonesia dalam hal dunia per internetan atau sosial media. Makanya banyak orang di kita itu yang mencari cara untuk populer itu dengan cara viral, meskipun kadang-kadang viral itu melalui hal yang negatif. Karena ya itu tadi netizen kita cenderung masih sangat kepo sehingga malah mencari tahu, akhirnya engagementnya tinggi, orangnya malah makin terkenal, tetap di follow dan segala macamnya. Tapi saya cukup amazed dan kaget juga karena harusnya kan dunia perbukuan atau komunitas Instabooks ini jauh lebih teredukasi karena rajin membaca ya. Itu yang aku sayangkan juga. Ya lebih punya filter yang kuat seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Fia, kenapa pemain di dunia Instabook ini masih demikian permisif dan gampang untuk memaafkan? Apakah karena volumenya atau jumlah yang main tidak terlalu banyak, atau karena memang kalian tipe yang ya udahlah itu urusan dia, kita tetap urusan kita, sehingga tidak ada semacam cancel culture atau social punishment untuk orang-orang yang sudah melakukan sesuatu yang di luar norma gitu. Kalau jawaban saya jelas langsung saya reject ya, karena emang ini nggak bisa dibiarin gitu. Tapi ketika saya melihat ini berbicara dengan beberapa teman Instagram, itu mereka punya pandangan begini. Kenapa masih banyak yang follow, masih banyak yang begini? Karena satu, mereka tidak selamanya di dunia sosial media, tidak ngecek Instastory, tidak apa, sedangkan up itu di Instastory gitu. Itu satu. Yang kedua, kadang mereka nggak buka media sosial hari ini, baru buka besok, sedangkan IGS itu kan cuma bertahan 24 jam. Benar-benar. Jadi banyak yang miss gitu ya Bu ya? Mereka Indonesia itu bukan tipikal negara yang berani speak up. Karena begini, ketika speak up, apalagi musuhnya punya follower yang puluhan ribu, 30.000 lebih gitu. Ya kan? Itu dibanding dengan follower yang kecil, yang kira-kira yang lebih didengarkan yang mana? Powernya, kalah power sebenarnya. Karena saya lihat sendiri beberapa teman saya, masih ratusan teman saya yang masih follow atau apa, baru yang kejadian kemarin ini itu followernya sudah mulai turun tinggal puluhan gitu. Yang masih banyak itu ya paling akun-akun Instagram baru atau yang dari join seperti itu. Jadi karena apa ya? Karena ada rasa nggak enakan, ketidaktahuan, terus lagi mereka terbiasa dengan pembiaran atau bukan di depan aku gitu. Karena praktis atau gimana? Ya, jadi saya melihat sebenarnya hal ini ada tendensi atau message yang tidak bagus dikirim ke audiens atau ke komunitas lainnya bahwa nggak apa-apa melakukan hal-hal yang bisa dibilang ya di luar norma atau di luar batas atau bahkan udah borderline fraud atau penipuan gitu ya, orang-orang tetap aja akan terima. Mungkin message itu yang harus kita hati-hati ya, karena apalagi bagi saya seorang penulis indie, juga penerbit indie, kredibilitas dari teman-teman Instagramers ini atau komunitas ini itu sangat penting banget buat kita, karena ya kita nggak punya resource yang cukup gitu untuk melakukan promosi teenager. Jadi kita benar-benar sangat mengandalkan teman-teman Instagramers, dan kredibilitas kalian itu penting banget buat kita. Jadi mudah-mudahan drama tadi itu tidak menular ya ke Instagramers. Tapi ada sih drama-drama yang mungkin Mas Dian pernah dapat selentingnya sama penulis atau beberapa Instagram yang nggak tahu malunya langsung WA atau WA langsung info ke DM. Mas, saya mau bilang bukunya, mau saya review gini. Itu berapa pernah yang masuk saya bilang gini, sabar ya, diajukan saja, dijawab dengan mohon maaf nggak bisa gitu. Tapi tadi nggak ada tuh yang agak bikin gede juga gitu loh. Dan banyak yang lihat WRT gimana sih ini, sabar. Kalau nggak enakan ya runtat lah kita, saya bilang gitu. Kadang ya saya bantu untuk ngomong, tolong ya Beb, gitu, sungkan gitu. Saya tutup gitu. Jadi sebagai penjembatan, karena penulisnya mau ngomong sendiri nggak enak gitu. Kasihan kalau orang-orang nggak enakan ini jadi penulis. Aduh, bukunya belum terbit sudah di rom-rom sana, minta review gitu. Ya, saya sih sebagai penulis baru ya pasti pernah ngalamin juga. Dan saya juga dengar dari penulis lain, mereka juga beberapa kali pernah ngalamin pengalaman yang kurang mengenakan. Dalam arti gini, kita kan promosi itu pasti juga indie ya Bu Fia ya, pasti dengan effort sendiri, dan effort itu terbatas. Makanya bukannya kita tidak pelit atau tidak mau ngasih ke semua orang, cuma memang dengan resource yang terbatas itu kita benar-benar harus
pilih lah kadang-kadang siapa yang pengen kita ajak kerjasama pada waktu itu. Nah kita nggak masalah sebenarnya kalau ada yang miss terus tertarik, tapi kalau masih ada pasti kita akan dengan senang hati untuk bekerja sama. Cuma kadang-kadang ada yang menurut saya itu gini, kan tujuannya ujung-ujungnya kita bekerja sama supaya buku kita dikenal orang dan akhirnya yang tertarik untuk membeli gitu ya. Dan saat ada nih teman-teman yang menang giveaway misalnya, which is itu hak mereka untuk menang dan kita sangat-sangat ikhlas atau benar-benar senang gitu berbagi. Tapi kadang-kadang publicly itu mereka akan ngomong sesuatu yang membuat orang justru kayak ngerasa buku itu tidak pantas untuk dibeli gitu. Bukan masalah reviewnya, tapi masalah ngomong itu sebenarnya mungkin bukan niatnya Bu Fia ya, tapi ngomong sesuatu kayak, saya senang sekali dapat buku ini, sebenarnya udah lama pengen baca buku ini, tapi emang sengaja nunggu biar menang dulu, biar gratis gitu. Jadi kayak kesannya emang dia tahu bukunya bagus dan worth untuk dikoleksi, tapi dia nggak mau beli, dia nunggu dulu untuk dapat gratis. Sebenarnya nggak apa-apa, itu untuk di keep sendiri, tapi kalau itu di-publish ke publik gitu ya dalam bentuk story atau dalam bentuk post itu saya sih ngerasa kasihan yang punya buku gitu, kok kesannya itu hanya pantas dikoleksi kalau itu dibagi-bagiin gratis. Jadi ya buat saya sih it's part of life lah, bagian dari pasti ada aja orang seperti itu. Jadi saya berusaha untuk tetap nggak terlalu ngambil hati, tapi saya tahu beberapa penulis lain udah sering banget harus berurusan dengan hal tidak menyenangkan seperti ini. Ya sebagai gambaran aja, kita penulis indie itu bukan penulis yang tiba-tiba bukunya dibeli ratusan eksemplar atau ribuan atau puluhan ribu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita udah usaha banget, tapi penjualannya pelan banget. Jadi wajar kalau beberapa dari kita itu a bit sensi lah atau sensitif atau protektif lah terhadap karyanya dia, karena karya ini kan dilahirkan dari sebuah effort yang besar. Oke, move on ke topik berikutnya. Nah, kira-kira nih tahun 2024 ini menurut penerawangan Bu Fia, apa yang akan jadi tren nih? Kira-kira genre apa yang akan mencuat? Tadi kan dibilang tahun 2023 akhir itu muncul genre fantasi horor gitu ya. Nah 2024 gimana menurut prediksi Bu Fia? Kalau genre yang akan booming di tahun 2024, romance tetap nomor 1. Yang pertama romance, yang kedua thriller, dan yang ketiga fantasi. Ini masih mendominasi fantasi ini. Terus ini masih self-improvement sudah mulai turun sekarang. Karena curhatan beberapa penulis self-improvement itu mereka cerita kalau sekarang penerbit kayak Kesar Media, terus kayak Haru itu mereka nyari naskah novel, bukan naskah self-improvement. Jadi self-improvement itu di Kesar Media itu sudah mulai di stop, terus mulai dibatasin lah, bukan di stop, dibatasin. Nah, biasanya 1 bulan itu ada 1 atau 2 buku, sekarang mungkin 1, 3 ini sih yang paling romance, thriller, fantasi, sama ini horor, nggak ada matinya. Horor ya, iya. Itu tadi kalau genre. Gimana dengan tren baca buku cetak atau digital? Kira-kira tahun 2024 menurut Bu Fia gimana? Karena kan tahun lalu itu saya lihat pertumbuhan platform baca luar biasa banget ya. Mereka effortnya juga luar biasa, mereka bikin macam-macam supaya orang makin banyak baca di situ. Kalau saya lihat 2024 ya, kalau melihat angka PO buku-buku untuk buku cetak itu masih banyak gitu. Jadi aku rasa masih imbang lah antara cetak sama digital, masih stabil gitu. Jadi belum terlalu bergeser banget ke digital, kecuali kalau ada undang-undang yang mengatur bahwa pelan-pelan paperless gitu mungkin bisa. Tapi untuk 2024 selagi belum ada peraturan seperti itu, aku rasa masih imbang ya. Apalagi kayak aku lebih suka membaca versi cetak daripada digital karena keterbatasan mata gitu. Terus kalau penggunaan aplikasinya juga kadang ada yang menurut saya kurang excel atau gimana kayak gitu. Jadi selagi peminat buku seperti saya, terus teman-teman yang lain masih banyak, aku rasa buku cetak masih sangat dinikmati. Iya. Nah, memang meskipun platform digital ini lagi berkembang, tapi saya juga perhatikan trennya. Kebanyakan penulis yang aktif di sana itu, ujung-ujungnya mereka juga pengen menerbitin bukunya. Jadi di sana itu semacam cara mereka untuk membangun audiens dulu, terus ngetes cerita, ngetes plot, nanti setelah dapat banyak feedback, dan ada penerbit yang pick up, akhirnya ujung-ujungnya juga diterbitin. Jadi menurut saya sih nggak usah khawatir ya, buat teman-teman yang fokus pengen menerbitkan buku secara printed, sepertinya sih pasarnya masih akan tetap banyak. Salah satunya Ibu Fia ini. Tadi kita udah bicara tentang tren atau genre, kemudian digital versus printed. Nah, saya balik lagi dikit ke Bookstagamers. Kalau menurut pengamatan saya bisa aja salah nih ya, kalau salah tolong Bu Fia koreksi. Saya melihat
bookstagrammers di Indonesia itu lebih banyak perempuan, benar nggak, Bu Pia? Betul, exactly. Kira-kira apakah bapak-bapak ini tidak suka membaca atau suka baca tapi pasif? Lebih tepatnya bapak-bapak itu lebih picky bacaannya daripada ibu-ibu. Jadi gini, saya contohnya Pak Wo aja. Pak Wo itu kalau baca buku itu agak sulit. Pak Wo sukanya slice of life. Terus misalnya ada horornya juga pilih-pilih. Kalau thriller juga pilih-pilih gitu. Terus Pak Wo juga lebih cenderung kayak lebih suka baca daripada review. Terus bapak-bapak juga gini. Mungkin karena bapak-bapak yang ikut jadi Instagram itu mungkin buatnya juga kaget juga gitu. Kayak aku tadi sore dengerin pengalamannya Mas Satrio, ya kan? Bacaan Tomo itu juga gitu. Ya awal-awal dulu pasti banget pertama kali aku dengar. Gitu. Sampai akhirnya Oktober kemarin tiba-tiba dia DM, terus aku tertanya-tanya soal buku itu kan. Akhirnya dia join, ternyata dia sekarang aktif. Terus dia merasa gini kemarin gak seperti ya ampun Bu, akhirnya aku ketemu loh tempat di mana aku tanya diriku. Ini seperti itu. Selama ini kan dia kayak single fighter gitu, nggak tahu mana nih cowok lagi gitu. Kalaupun ada Instagram cowok juga bacaannya pasti self improvement atau bisnis atau buku-buku agama. Jangan bapak-bapak ini yang suka fantasi atau yang suka yang suka buku-buku novel, apalagi roman, ya kan. Aduh udah gitu, ngapain mereka suka horor itu kan pilih-pilih. Belum lagi kalau bapak-bapak itu cenderung tingkat kenyinyirannya itu lebih keras gitu. Tapi kalau dilihat di aplikasi lain, Instagram kayak Goodreads itu, aku lihat antara laki-laki dan perempuannya, reviewernya itu imbang kok Mas. Gitu ya. Iya. Nah, mungkin itu juga ya kalau dari kasusnya Satrio gitu ya. Mungkin banyak yang pasif di luar sana senang baca buku, tapi belum menemukan komunitas yang pas aja atau yang pas untuk saling berbagi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya klub 6.7 atau klub-klub baca lainnya bisa lebih membuka forum bagi cowok-cowok yang ingin juga menjadi seorang bookstagrammers. Nah, masih tentang dunia perbukuan di sosial media. Saya juga perhatiin nih Bu Via, kalau di luar negeri saya melihat TikTok itu jauh lebih banyak orang-orang yang bermain. Jadi TikTok yang isinya book reviewers atau bookish atau bookworms. Tapi di Indonesia saya lihat justru nggak terlalu banyak yang powerful itu di Instagram. Nah, saya lebih penasaran nih, kenapa kira-kira menurut Bu Via? Karena kalau dapat engagement, audience atau viral biasanya kan di TikTok gitu ya. Menurut kenapa nih fenomena ini di Indonesia lebih unik dibandingkan negara lain? Satu, keterbatasan kemampuan seseorang untuk bikin konten. Itu yang paling utama. Karena saya sendiri jujur, kalau disuruh bikin konten video saya kagok, nggak bisa. Dan itu pun teman-teman banyak yang seperti itu. Makanya mereka lebih banyak konten foto daripada real. Terus mereka lebih nyaman berada di balik layar daripada ngomong langsung di depan layar, atau misalnya dia bikin slide gitu, mereka lebih bingung gitu loh, waktunya, effortnya dan lain sebagainya. Terus lagi ini Mas, di TikTok itu kalau buku perbukuan aku lihat di Indonesia itu viewernya kecil banget, karena tahu sendiri lah Mas, budaya bacanya di Indonesia itu seperti apa. Literasinya itu rendah banget gitu loh. Dan kalau ada konten perbukuan di TikTok pun ya paling scroll aja, lebih ngetrend joget-joget gitu. Kalau di Instagram mereka ada DM, terus di foto aja, terus cerita, terus ini space caption lebih panjang atau lebih lebar kayak gitu. Dan tren di Instagram itu juga lebih maju daripada vlogger loh Mas sekarang. Kalau dulu orang itu kan di vlognya, kalau sekarang di Instagram gitu loh. Karena lebih simpel nggak sih sekarang itu Instagram, lebih saya user aja. Kalau di TikTok itu effortnya lebih gitu. Iya. Mungkin tadi kayaknya poinnya menarik banget karena TikTok itu lebih berpihak ke konten video gitu ya, kayak Reels atau Instagram. Sementara memang teman-teman bookstagrammers jadi saya lihat lebih comfortable dengan konten-konten foto yang effortnya juga sebenarnya nggak kalah sebenarnya. Karena kalian juga kan men-setup setting, lighting dan setelah itu lagi gitu kan. Kemudian dibikinin review yang panjang bahkan berlanjut di comment section gitu loh. Yang biasanya dulu kita suka publish di blog kita. Jadi benar mungkin kata Bu Pia bahwa bagi teman-teman yang aktif di Instagram ini, sebenarnya Instagram ini udah kayak blog sendiri. Dan kalau kita baca review itu udah benar-benar kayak sebuah karya tulis tersendiri gitu yang harus diapresiasi. Nah,
meskipun tadi Bu Via bilang bahwa ya kalau di TikTok effortnya jauh lebih susah karena video bla bla bla, tapi menurut saya di Instagram juga sama susahnya effortnya. Kira-kira gimana caranya untuk bisa konsisten? Saya lihat tuh teman-teman ini luar biasa, setiap minggu hampir tiap hari selalu ada konten. Saya sering banget tuh ngebatin, gila nih konsistensinya luar biasa gitu. Ini menarik nih, soalnya kemarin awal tahun itu saya berdua sama Bu Gita itu bikin tantangan pribadi, nggak ada hadiahnya, nggak ada apa-apa, tapi tantangan untuk diri sendiri 120 buku selama 1 tahun, atau 1 bulannya itu 10 buku. Dengan catatan, kalau misalnya dia pecinta non-fiksi, dia harus memiliki 1 buku fiksi. Kalau dia pecinta fiksi kayak saya, harus memiliki 1 buku non-fiksi. Gitu. Kenapa 10 buku? Karena saya rasa 10 buku dalam waktu 1 bulan itu cukup lah. Ya. Untuk kemampuan rata-rata. Tapi dengan catatan jika ada yang kurang dari itu juga dipersilakan. Berapa kamu sanggup? Misalnya 5. Ya sudah 5. Katakanlah 1 minggu 1 buku seperti itu. Terus kalau tips dari saya itu gimana? Prioritas aja. Kalau sebagai yang bekerja itu kayak Bu Sinta. Percaya apa enggak buku ini? Per tanggal 13 ini Bu Sinta itu sudah 15 buku. Kerja mulai dari pagi pulang malam sampai rumah jam 7 atau setengah 8. Tapi beliau bisa baca buku sebanyak itu. Karena jadi sebelum berangkat kerja, dia ada waktu 1 jam dia buka buku. Jam istirahat sambil makan dia buka buku. Atau setelah dia pulang dia buka buku. Pokoknya ketika dia mengumpulkan waktu untuk baca buku 1 lembar, 2 lembar dia buka seperti itu. Kalau seperti saya yang ibu rumah tangga, itu biasanya begini. Pekerja rumah itu saya selalu jam 8 harus sudah selesai semua. Jadi antara jam 8 sampai sore jam 3 atau jam 4 itu waktu saya free berarti. Nah di situ saya baca. Dan lagi trigger harus disingkirkan, kayak HP itu trigger. Asli HP itu trigger. Jadi harus disingkirkan dulu. Jangan dikit-dikit buka HP, aku baru baca 1 lembar, buka HP-nya 1 jam. Ya yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya keasikan main HP, malas, bukunya ketinggalan. Jadi yang kedua tanamkan ke diri bahwa membaca itu sebuah keharusan. Gitu. Jadi membaca itu ibaratnya adalah nafas dalam diri. Kalau bisa kayak gitu, aku rasa sehari nggak baca itu kayak apa ada yang kurang gitu ya. Nggak harus baca tuh langsung selesai, nggak harus 5 lembar, 10 lembar. Atau dalam 30 menit baca 3 lembar, 2 lembar nggak apa-apa, yang penting konsisten seperti itu. Karena ada beberapa teman di Instagram itu, dia juga ada pekerjaan yang pulangnya kadang jam 10 malam, kadang jam 12 malam. Jadi dia setelah membersihkan diri, setelah santai, masih ada waktu santai sebelum dia tidur, itu dia buka buku 1 jam atau 30 menit itu dia tetap buka buku untuk apa ya, untuk mengisi jam-jamnya gitu. Karena seharian dipakai untuk bekerja, masih ada waktu malam, dia baca buku. Akhirnya videonya itu ditulis night reading, night reader atau apa, pokoknya intinya pembaca malam gitu lah kalau bahasa Indonesia. Dan aku selalu orang-orang seperti itu. Apalagi untuk adik-adik yang masih kuliah atau masih apa, menurut saya yang pernah kita berdua kan ya pernah kuliah gitu, tahu banget pembagian waktunya. Jadi aku rasa alasan itu nggak bisa dijadikan alasan untuk malas baca sih. Tinggal lihat aja yang paling utama. Iya. Berarti kan emang yang paling utama itu adalah menikmati membacanya gitu ya. Nah proses itulah nanti yang bisa dijadiin konten di Instagram. Nah tadi hal yang sangat menarik, Bu Via dan Bu Sinta bikin personal challenges untuk membaca buku minimal 10 sebulan, 120. Saya juga kadang-kadang amazed ya, dan bukannya saya mempertanyakan, tapi saya penasaran dengan orang-orang yang kadang-kadang tuh bisa baca sampai 50 buku sebulan gitu. Saya waktu itu sama Olivia Huang pernah bahas, ada yang bisa baca sampai 50 buku, termasuk buku kita gitu kan. Berarti kan 1 hari dia bisa selesai 2 buku. Terlepas itu apakah benar atau enggak, tapi yang pengen saya tanya ke Bu Via adalah bagaimana caranya, tadi kan sempat dibilang bahwa harus menjadikan buku itu sebagai bagaimana caranya menikmati membaca sehingga membaca itu tidak jadi beban, tidak jadi kewajiban hanya karena konten. Ada tips nggak? Pribadi aku sendiri dan juga teman-teman, kita membunuh waktu itu dengan membaca. Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, scroll media sosial aja, terus nggak jelas akhirnya apa waste time. Jadi salah satu cara dengan membaca itu. Aja misalnya teman-teman yang punya hobi lain, misalnya workout, atau misalnya bikin lukisan atau apa. Kalau bagi pembaca, ya membaca satu-satunya. Jadi apa ya, benar-benar mencintai dulu aja. Mencintai membaca dengan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau sudah ada cinta untuk membaca, aku rasa ada waktu 1 menit pun dia pasti digunakan untuk membaca. Tips utamanya itu ya, cintailah membaca. Karena saya lihat kadang-kadang ada nih teman-teman bookstagramers yang tiba-tiba book slam atau reading slam karena mungkin burn out juga karena terlalu dipaksa, barangkali ada kewajiban untuk nge-review buku atau kewajiban untuk nge-posting konten. Akhirnya
tidak menikmati lagi. Nah ini kan jadi counterproductive. Jadi menurut saya sih yang paling penting itu emang menikmati, membaca dulu. Nanti semua proses dari penikmatan itu bisa dijadiin konten. Biasanya kalau saya dan beberapa teman-teman itu menyiapkan TBR dulu untuk dibaca bulan ini. Dibaca dulu. Kalau misalnya saya menyiapkan 10 dulu. Kalau misalnya 10 ini sudah terbaca, saya tanggal 20, dan saya masih ada hasrat untuk membaca 10 hari sebelum akhir bulan, itu biasanya bisa nambah lumayan, Mas, bisa 2 buku, 3 buku. Dan itu kita bacanya enjoy. Benar-benar. Hindarin ini. Kalau kebanyakan teman-teman yang aku dengar selentingan yang bisa baca banyak banget buku segila itu, rata-rata segini. Jadi dia baca intinya saja, yang penting bisa berkonten gitu. Aku rasa penulis pasti paham, ini baca beneran apa segini pasti paham. Iya, benar-benar. Nah, itu rahasia umum kok sebenarnya. Pemimpin orang membaca normal saja, kayak misalnya saya, itu paling enggak itu 24 jam untuk selesai satu buku. Estimasi waktu benar-benar longgar ini. Saya mulai baca TDI katakanlah, atau bukunya Dian, kan tebal tuh. Hari ini saya baca terus sampai sore. Ya kan, nanti malam anak-anak udah tahu saja suami udah terus saya buka lagi 1 jam 2 jam baru besoknya baru selesai besok siang atau besok sore baru seperti itu. Jadi 24 jam. Tapi kalau satu hari 2 buku ya masuk akal juga. Kalau bukunya tipis-tipis 100 halaman 150 halaman masuk akal. Ya kan kita bisa baca buku 300 halaman sekali buku kalau itu sukses itu gitu ya. Melihat perkembangan di tahun 2023, kemudian juga mungkin antusiasme engagement akun Bu Fia atau juga akun komunitas buku, kira-kira 2024 ini bakalan banyak nggak muncul pemain-pemain baru di dunia per Bookstagramers ini? Banyak. Karena bulan ini saja itu ada, kalau akun yang sudah lama, yang sudah dari 2003 itu banyak juga. Tapi yang akun dari Januari baru ini, seperti hanya 1 atau 2, terus ketika diimport minta bimbingannya ya. Soalnya aku masih baru kayak gitu-gitu itu juga banyak banget Mas gitu. Akhirnya rata-rata mereka punya alasan yang sama antara satu Bookstagram dengan Bookstagram yang lain. Mereka membuat akun Bookstagram itu karena menuliskan apa yang ada dalam pikirannya tentang buku itu. Dan rata-rata ketika dia menulis di akun private-nya atau akun pribadinya itu banyak komentar-komentar yang gak enak. Karena kenapa? Karena tidak sehobi baca atau tidak secinta dengan membaca. Rata-rata gitu yang aku tangkap. Awalnya dia agak kesulitan membangun karena Instagram yang usia saya itu bisa dihitung jari gitu. Tapi makin kesini makin ketemu sesama ibu-ibu Busta Mom katanya gitu lah. Ya kan? Kalau dulu kan yang main Instagram kan anak kuliahan, yang apa yang usianya seusia anak saya gitu loh. Jadi waduh, ini gimana cara komunikasinya gitu. Untungnya makin kesini makin ketemu dengan ibu-ibu pecinta buku juga, jadi sharing-sharingnya tuh lebih enak Mas. Masuk ya. Terus banyak juga yang ibu-ibu tuh yang suka baca buku, tapi dia nggak tahu cara review, akhirnya saya inbox ini aja apa enggak yang gitu. Baca aja dulu bukunya. Kalau nggak bisa review tulis aja kata-kata mutiara yang paling membekas halaman berapa. Udah gitu jadikan caption itu udah bagus. Nanti ditambah lagi yang nggak suka dari buku ini apa dituliskan. Nanti ditambahin lagi, jadi kan sudah bisa beragam nih. Ditambahin lagi, buku ini menceritakan tentang apa. Nah sudah, kata mutiara menceritakan tentang apa, dan apa yang disuka dari buku itu kan sudah masuk review. Ya kan? Benar. Itu saya pelan-pelan membangun komunikasi itu dengan teman-teman yang gabung, yang DM secara pribadi ke saya, atau DM secara pribadi ke kompleks, dan dijawab teman-teman juga jawabannya seragam gitu. Foto sama caption itu dulu. Kalau kita nggak bisa estetik, udah foto background-nya bunga atau background-nya lantai atau apa aja, atau yang penting bukunya ada fotonya, di foto di grab, tulisin kata mutiaranya halaman berapa, upload, udah kan udah kelihatan. Nanti ditambahin lagi, saya suka buku ini karena mengangkat fantasi lokal, kearifan lokal yang ada di Padang dengan bumbu-bumbu yang luar biasa, horor dan sebagainya dijadikan satu. Bisa kan misalnya review bukunya Mas Dian, terus apa ditulis aja lagi nanti ceritanya tentang apa seperti itu. Biasanya 3 hal penting itu biasanya yang aku ucapkan ke teman-teman di Instagram yang baru, karena mereka minder gitu, reviewnya pada bagus-bagus gitu. Soalnya dulu berasal dari keresahan itu sendiri, review gimana sih caranya gitu. Ternyata curhat ini akhirnya dapat titik tengah. Ternyata 3 pokok itu aja yang paling penting. Kalau 3 ini sudah dapat, ya aman sudah, review sudah layak untuk di share gitu. Ya buat kita sebagai penulis ya,
kita tidak selalu mengharapkan review yang panjang lebar gitu ya, dan kita selalu appreciate dalam bentuk apapun. Seperti Lutfi bilang, bahkan cuma kayak feeling, aduh seneng banget setelah baca buku ini, atau aku suka banget kutipan yang ini, atau buku ini bikin nggak bisa berhenti baca, segitu aja sebenarnya udah cukup. Jadi buat teman-teman yang baru mencoba untuk menjadi book reviewer, nggak usah minder atau terintimidasi dulu ngelihat yang sudah senior nih, yang memang sudah punya ciri khas masing-masing gitu ya, baik secara maupun secara membangun kalimat-kalimat dalam reviewnya. Tadi Bu Fia tuh punya tips yang menurut saya gampang banget untuk diaplikasiin. Mulai aja dulu dengan kutipan atau apa yang dirasakan, habis itu baru pelan-pelan tambahkan sesuai dengan kenyamanan teman-teman aja. Nah, berbicara tentang review-review ini, saya mengambil contoh Raja Bumi dan Sakti Mandraguna ya. Saya kan banyak banget dapat review dari teman-teman termasuk Bu Fia, which saya sangat berterima kasih. Dan sekarang kan saya cuma bisa compile dalam highlight story ya, biar orang bisa masuk ke situ. Sementara kan kalau ya sebenarnya udah ada platform itu kayak Goodreads, itu kan ada review, ada rating. Atau bahkan di film tuh ada juga satu platform yang memang semua reviewer taruh di situ. Kira-kira menurut Bu Fia, untuk industri penerbitan lokal nih, kita butuh nggak sih platform kayak gitu sehingga review-review kalian ini tuh punya satu tempat yang semua orang bisa lihat gitu. Kalau sekarang kan masih tersebar-sebar, satu di akunnya Bu Fia, satu di akunnya Pak Iman, atau di akunnya Bu Sinta, dan saya hanya bisa mengcompile di story highlight aja yang belum tentu tuh orang bisa gampang gitu. Itu saya baca pertanyaan ini, saya bilang gini, ini ide yang sudah saya harapkan dari dulu. Jadi harapan saya ada sebuah aplikasi, katakanlah review buku, gitu. Penulis harus ada di situ. Atau kalau misalnya penulisnya sudah meninggal kayak apa, Pramudia Anantatur, ada pihak penerbit yang menuliskan di situ. Orang-orang yang mau review itu harus memasukkan identitas. Jadi review ini bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Benar-benar. Itu karena di Goodreads itu masih acak kadut. Masih acak kadut gitu loh reviewnya. Ada buku bagus menurut saya di review di rating jelek. Ada yang di rating bagus ternyata bukunya aduh karena mungkin dia masaknya gede, padahal bukunya biasa aja di rating gede. Dan kayak macam begini, saya itu jarang buka Goodreads karena beberapa kali menemukan fenomena apa antara rating yang diberikan dengan pengalaman pribadi saya itu nggak cocok gitu. Jadi harus ada satu platform tempat mereview buku, penerbitnya atau penulisnya harus punya akun di situ, dan yang mau daftar harus benar-benar diverifikasi dulu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan review itu gitu. Kalau dia reviewnya di bawah dikasih bintang 1, alasannya apa? Harus ada alasan yang jelas. Satu, tidak boleh menyerang penulisnya. Harus benar-benar mengungkapkan alasan yang teknis. Apakah gaya ceritanya, apakah ceritanya nggak jelas, atau inti ceritanya nggak ada, atau bahasanya yang acak-acak, kan ada gitu loh, poin per poinnya ada. Menurut saya itu perlu banget. Indonesia sudah perlu seperti itu gitu. Biar penulis-penulis ini apa ya punya apa sih istilahnya, punya tempat untuk ternyata karya aku dinilai seperti ini. Gitu. Ya, benar-benar. Itu yang mendasari pertanyaan tersebut sebenarnya, karena saya lihat belum ada satu institusi yang semua orang secara konsensus mengakui bahwa kalau kita mau taruh review di sini, review kita itu akan dianggap legit gitu ya. Apalagi kan sebenarnya teman-teman yang aktif di Instagram perbukuan ini sudah niat banget sebenarnya menulis review dan sudah dianalisa buku itu dari berbagai angle, which is menurut saya sayang kalau itu hanya kita temukan di akun teman-teman gitu. Kita sebagai penulis pun ya seperti saya bilang, kemampuan kita untuk mengcompile hanya ya sebatas naruh di highlights aja, padahal isi dari review kalian itu sendiri sesuatu yang harusnya bisa dibaca oleh lebih banyak orang gitu. Jadi mudah-mudahan nih ada yang menonton dan bisa menjadikannya menjadi satu platform yang kita bisa pakai bersama-sama ya, Bu Fia, baik sebagai penulis maupun sebagai reviewer, yang platform itu bisa menjadi sebuah patokan yang secara rame-rame kita setuju bahwa itu adalah platform yang legit untuk dijadikan rujukan. Dan yang mendaftar untuk jadi reviewer harus mendaftar secara resmi. Verifikasi ya Bu ya? Iya, verifikasi. Kalau tidak seperti itu, ditakutkan, ya tahu sendiri lah Mas ya. Kayak aku pernah baca salah satu ulasan, salah satu buku penulis Tarian Gunung, bukunya Bu Oka Rusmini. Yang direview itu bukan bukunya, tapi pribadinya Bu Oka Rusmini. Kan menurut saya itu tidak pada tempatnya. Yang kita bahas adalah karya, bukan pribadinya gitu.
Dan Berarti itu menjadi keresahan saya juga sama teman-teman Jepang. Ya lihat ya, ini loh ada yang komentar seperti ini, menyerang secara pribadi, bukan menyerang, bukan mengoreksi karyanya, tapi malah menyerang pribadi, mengatakan bahwa penulis ini terlalu feminis dan gini-gini mengeluarkan di bukunya, gini-gini gitu. Padahal menurut saya, menurut suami juga yang baca, buku itu sah-sah saja memang menyuarakan keadaan yang sebenarnya di sana gitu loh. Cuma selama ini nggak ada yang angkat aja gitu loh. Baru ada yang angkat dalam bentuk sastra dan tulisan, malah jadi nggak karu-karuan seperti itu. jadi sebenarnya selain reviewernya diverifikasi, dibutuhkan juga proses kurasi dari yang punya platform ya, ya sehingga apa yang mereka tulis itu dalam ranah yang wajar, ranah yang pantas. Gitu. Satu hal yang juga saya sering dengar nih satu bisa bilang drama atau kontroversi lah di dunia perbookstagraman ini, masalah bayar atau enggak. Nah kalau saya pribadi ya sebagai penulis saya pengen tegaskan posisi saya, menurut saya itu nggak masalah kalau ada teman-teman yang memang merasa oh saya udah pengen mungut fee gitu kan, karena saya juga sadar at the end of the day sebagai orang yang aktif di sosial media, selain sebagai pecinta buku, reviewer buku, teman-teman juga adalah content creator. Dan memang zaman sekarang ya jamak banget untuk seorang content creator itu memungut fee atas effortnya. Nah, kalau dari sisi Bu Fia sendiri ngelihat gimana fenomena tersebut? Sah-sah saja, itu kan ibaratnya kayak aku mau endorse kamu, recapnya mana, kan kayak gitu. Tapi ini yang di endorse adalah buku. Masalahnya dalam review ini, apakah harus sesuai dengan kaidah review atau bonus review? Karena kan kita sudah dibayar, mau nggak mau kan gimana caranya mengangkat buku ini gitu. Menurut Mas Dian, ini aku bertanya balik ya. Mas Dian gimana? Kalau saya Mas Dian kayak saya nih, katakanlah jasa saya, katakanlah saya punya jasa review, karena saya punya pengikut yang besar, punya instrumen yang bagus, dan kemungkinan meningkatkan pembelian buku. Kalau Mas Dian sudah bayar saya, kira-kira Mas Dian ini saya review bagaimana? Gitu. Kalau saya melihatnya begini, kebetulan background saya kan juga orang marketing bertahun-tahun ya, dari digital marketing. Nah, saya selalu melihat engagement saya dengan seseorang itu berdasarkan tujuan dari yang pengen saya dapat. Nah, kalau memang tujuannya itu, oh saya cuma pengen buku saya diketahui aja bahwa ada buku ini dan orangnya nggak perlu nge-review gitu, saya akan nggak masalah untuk bayar kalau menurut saya memang orang itu punya reach yang besar sekali gitu ya. Tapi saya nggak akan mengharapin dia dan saya nggak akan mengultimatum dia untuk nge-review dengan pesan-pesan sponsor. Kalau dia memang tetap mau nge-review, saya harapkan dia tetap jujur. Tapi kalau dia itu memang bukan menurut saya reviewer yang bisa saya harapkan untuk memberikan sesuatu yang jujur, saya nggak akan minta dia nge-review. Saya hanya akan minta dia untuk menginformasikan saja ke orang-orang bahwa ada buku ini. Karena gini Bu Via, saya tuh bisa banget spot beberapa Instagramers yang kelihatan kalau oh ini kayaknya dia nggak benar-benar baca gitu. Ini kayaknya dia hanya lip service karena apa yang dia sampaikan itu kentara banget berbeda dengan orang lain yang nge-review karena benar-benar baca. Nah, buat saya sebagai penulis, saya nggak mau ada hal itu kejadian. Apalagi kalau itu terjadi di akun yang followersnya banyak banget gitu ya, yang semua orang baca. Orang kan bisa spot, oh ini kayaknya dia nggak benar-benar baca deh. Ini kayaknya emang hanya lip service deh. Jadi itu saya secara pribadi. Kecuali kalau ya saya cuma pengen promosiin aja, saya ada buku baru nih, terus dia cuma kasih tahu ini ada buku baru, that's it. Saya nggak akan expect dia untuk nge-review atau nge-publish. Tapi ya sifatnya nge-review. Jadi menurut saya review itu harus datang secara organik. Harus datang secara secara natural. Tidak boleh ada embel-embel komitmen bisnis di situ. Karena saya nggak mungkin dapat review yang real kalau ada transaksi gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Bu Fia tadi, tergantung dari tujuan yang pengen saya dapat sih. Kalau emang sekedar hanya untuk ngasih tahu orang aja tanpa embel-embel review, mungkin saya masih mau bekerja sama dengan membayar kepada satu akun yang gede atau platform yang gede gitu ya. Tapi kalau saya pengen mendapatkan review yang jujur, saya sih lebih prefer untuk collabs dengan ya saya kirimin bukunya ya, kalau bersedia baca silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi intinya kalau mau ngasih review kasih yang sejujur-jujurnya, karena nggak akan ada gunanya bagi saya kalau reviewersnya itu menutup-nutupin, kan nanti orang yang beli juga bisa punya pandangan sendiri kan gitu. Mereka bisa bilang loh ini kok di review di mana-mana bagus, pas baca nggak sesuai gitu. Sebenarnya Bu Fia nggak masalah juga ya teman-teman di sana kalau ada yang mau ngeluarin red card gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia layak untuk keluarin red card ya silakan. Yang penting gini, antara yang dia tulis bisa dipertanggungjawabkan, kedua engagementnya bagus,
ketika bisa saling menguntungkan begitu ya. Intinya gini ya teman-teman, di dunia perbukstagraman, at the end of the day kalian melakukan ini karena kecintaan kalian terhadap membaca, dan at the end of the day kita juga sebagai penulis atau penerbit paham ada effort yang luar biasa di balik itu, apalagi cara kalian membuat konten, dan kita yakin juga sebagai content creator ujung-ujungnya sangat-sangat bisa dimengerti kalau kalian pengen mau monetisasinya lah. Jadi nggak usah jadiin satu yang complicated lah ya untuk kita pandang. Sekarang saya mau beralih ke satu isu yang mungkin juga cukup menarik kalau seandainya nanti ini juga diinisiasi oleh komunitas-komunitas seperti Club Setengah Tujuh, yaitu award buat novel-novel lokal. Nah, selama ini saya lihat yang award-awardan itu tuh masih ngecampurin karya luar sama karya lokal ya, Bu Pia ya. Nah, dari Klub Setengah Tujuh sendiri kepikiran nggak, kan sebenarnya kalian saya lihat udah mulai solid nih fondasinya gitu kan. Terus aktif banget, saking aktifnya kalian sampai harus merubah aturan. Pokoknya sekarang kita cuma boleh collab review itu yang berdasarkan warna ini, karena aturan kan jadi banyak ya, kayak belasan review yang masuk. Jadi saya paham banget itu pasti bikin bingung lah di feed-nya. Nah, ini menurut saya bisa jadi dasar untuk kalian bikin award berdasarkan member kalian yang nge-review nih Bu Fia. Gimana kira-kira? Mungkin nggak? Kalau menurut itu atau buat itu kalau misalnya kita gabung kalau beberapa komunitas kayaknya masuk akal tuh. Dengan catatan kita hanya mencakup penulis-penulis indie, level indie aja. Benar-benar. Kalau di level mayor, ya kayaknya nanti diketawain sama orang-orang DKC nanti. Ya, justru yang saya maksud emang indie, kayak indie award gitu ya, karena kayak di perfilman kan juga ada gitu kan, emang khusus untuk mengapresiasi indie. Jadi menurut saya ini juga sebuah opportunity yang bisa barangkali dipikirkan dan didiskusikan oleh tim Kubu Setengah Tujuh, dan mungkin di akhir tahun nanti kita punya kayak Kubu Setengah Tujuh Award yang khusus mengapresiasi karya-karya indie gitu. Ini ada hal seperti ini. Kemarin salah satu warga ada yang begini, dimana kalau nanti buatnya pembaca paling buku terbanyak gitu. Kan saya ada tuh repotnya tiap bulan ya kan. Terus ada lagi gini, gimana kalau ngasih buku best of year katanya gitu, best of the year. Jadi buku yang paling banyak direview bisa tuh dimulai dari hal seperti itu nih. Bisa. Apa enggak? Benar-benar. Apa enggak? Kita mempunyai kapasitas seperti itu enggak maksudnya gitu? Bisa. Jadi memang menurut saya emang harus semua kategori yang pengen kalian kasih award itu sesuatu yang inline dengan aktivitas dari member kalian gitu. Jadi emang selama ini membernya sering nge-review buku, ya mungkin bukunya paling banyak di-review, atau buku yang mungkin di akhir tahun kalian bisa bikin lagi vote dari semua buku yang di-review ini, buku indie, teman-teman kasih poin lagi berdasarkan review dia waktu itu, sehingga bisa nanti dipilih mana yang skornya paling tinggi gitu. Jadi nggak perlu kayak menciptakan aktivitas baru yang nggak sesuai dengan apa yang memang teman-teman sudah lakukan setiap minggu atau bahkan setiap bulannya. Gitu sih kira-kira, Bu Fia. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat Bu Fia, karena saya tahu udah malam tadi kayak udah pesan bakso atau apalah gitu ya, nggak boleh. Nah, pertanyaan saya yang terakhir adalah Bu Fia kan salah satu yang sudah membaca Raja Bumi dan Sakti Mandraguna secara komplit. Sedikit aja apa yang didapat dari cerita itu, apa kesannya, dan kira-kira ekspektasinya terhadap seri ini ke depan seperti apa? Seperti yang sering saya katakan ke Mas Dian dari dulu sampai sekarang, bahwa Mas, jujur nih, saya nggak expect buku ini ternyata wow itu. Karena saya bukan pecinta fantasi yang pertama, gitu. Kita aja nggak kenal, ya kan nggak kenal kita waktu itu. Justru kita juga jarang ngobrol, tapi karena ketika saya beli buku itu dan ketika saya butuh membicarakan ini, saya langsung DM Mas Dian. Mas, saya mau ngobrol deh soal bukunya, gitu kan. Saya mengatakan bahwa buku ini layak disandingkan dengan fantasi internasional, itu bukan omong kosong menurut saya. Karena kita menurut saya ya betul, ketika Mas Dian sering ngomong gimana, buku pertama itu memang saya menciptakan universe-nya, saya menciptakan dunianya dulu, saya memperkenalkan dulu ini cerita berada di mana, detailnya itu sudah Mas Dian omongkan gitu. Dan Mas Dian juga sering banget ngomong di mana-mana, karena saya kan selalu nyimak, betul. Selalu nyimak kalau Mas Dian cerita di mana tentang buku ini. Yang kedua, itu Mas Dian selalu ngomong bahwa benar, di buku kedua nanti pokoknya saya memperkenalkan tokoh satu persatu gitu. Kalau buku pertama dijadikan satu antara universe sama perkenalan tokoh, bengkak gitu. Benar, bengkak. Buku pertama terlalu bengkak, itu malah orang jadi bertanya-tanya, wah terlalu nih, nanti buku kedua gimana gitu.
Jadi itu dari yang pertama universe-nya dulu, yang kedua dari pengenalan hukumnya, gitu loh. Seperti yang selalu Mas Dian bilang, itu memang seharusnya seperti itu. Kenalkan dulu tempatnya, ini bukunya apa, menceritakan apa, baru tokoh-tokohnya. Nah, terus yang saya dapatkan lagi itu gini, Mas Dian itu punya visi humor yang bagus banget menurut saya. Beberapa adegan yang lucu, betapa lucunya si Ranca itu juga Mas Dian ceritakan, saya senang juga. Oh, ini cowok tengil banget gitu loh. Dibalik hebatnya si Randa, dia juga tengil gitu. Terus yang kedua Mas Dian itu kan menghadirkan tokoh-tokoh yang punya karakter saling berseberangan gitu. Ini yang terlalu lemah, ini yang terlalu tegas, yang terlalu pendiam, yang terlalu cerewet, yang ini terlalu bijaksana, yang sana terlalu arogan atau gimana, semua itu saya lengkap gitu. Memang seharusnya seperti itu. Terus yang ketiga, detail cerita, detail tempat gitu. Sampai Mas Dian tuh niat banget bikin apa tempatnya, bikin pakai aplikasi AI atau apa itu ya. Itu saya sebelum baca itu saya buka dulu. Jadi ketika baca pikiran saya, oh ternyata tempatnya gitu, tengkorak-tengkorak gitu. Dan yang paling lucu lagi selain menceritakan tentang Ranca itu tentang insecure-nya ini loh, Mas. Insecure-nya Lewek Gombel sama kuntilanak. Lalu diri ini cuma orang gila yang punya ide kayak gini gitu loh. Dan cuma orang punya humor yang tinggi yang bisa ngomong seperti ini. Kalau nggak punya humor yang tinggi dan nggak punya set yang receh banget, dia nggak akan kepikiran seperti itu. Gitu loh. Pun sama-sama hantu kok ya saling cemburu. Karena si kuntilanak cakep, terus si Lewek Gombelnya nggak cantik. Jadi dia bilang kita kok bisa gitu. Terus lagi ya, antara legenda yang satu sama legenda yang lain, Mas Dian itu memang mengawinkan grup gitu. Di mana akhirnya apa si Malim itu, terus legenda-legenda yang lainnya juga dijadikan jadi satu. Terus ada yang dari Padang, ada yang bawa legenda Jawa juga dimasukkan kayak Lewek Gombel dan teman-temannya itu gitu loh. Jadi menurut saya buku ini sangat komplit, bukan karena saya kenal Mas Dian secara pribadi lalu gitu enggak. Sebagai orang yang tidak pernah baca buku fantasi, ketika baca ini saya mengatakan buku ini layak untuk disandingkan dengan buku-buku macam Harry Potter, Narnia, dan lain sebagainya. Kalau yang penasaran, pengen baca review saya, ke akun saya nanti kalian akan lihat lengkap. Gitu. Jadi Mas Dian, saya tunggu apa buku keduanya jangan lama-lama. Aduh, saya tuh apa ya, speechless dalam artian bagus ya kalau baca review-review kayak Bu Fia, kemudian kemarin juga ada dari teman-teman yang lain lah gitu. Karena kadang-kadang apa yang kalian sampaikan itu tuh justru sayanya tadi nggak kepikir untuk ke arah situ, tapi kalian bisa nangkapnya ke arah situ, dan itu membuat imajinasi saya justru lebih berkembang lagi untuk nanti tuliskan di buku yang kedua. Jadi mungkin orang sering nanya gitu ya, lu tuh nulis kok bisa cepat gitu, atau kok lu bisa nulis bisa enjoy, padahal ribet banget kayaknya universe-nya. Tapi mendengar hal seperti ini tuh membuat kita sebagai penulis jauh lebih apa ya, lebih semangat dan imajinasi jauh lebih mudah untuk dikembangkan lagi. Jadi dari lubuk hati saya paling dalam, saya berterima kasih banyak banget pertama ke Bu Ria dan juga teman-teman reviewer lain yang sudah membaca benar-benar dan benar-benar menangkap hal-hal yang saya coba selipkan di sana. Kayak misalnya yang tadi masalah Lewek Gombel itu sebenarnya niat saya nggak pengen ngelucu, tapi saya bayangin bahwa biasalah ya, kayak peer pressure atau persaingan antara ya woman superwoman itu nggak selalu ada gitu loh. Bahkan di dalam kasus mereka juga nggak ada tuh yang namanya woman superwoman. Padahal mereka kan dua jenis makhluk halus yang semuanya perempuan kan. Harusnya mereka lebih kompak, tapi justru susah itu terjadi karena secara natural manusia pun begitu gitu. Ada kompetisi yang membuat mereka justru saling bersih tegang. Nah, saya hanya coba untuk menggambarkan hal yang biasa saya lihat di sehari-hari. Masih ada tambahan lagi? Mas Dian itu menuliskan buku ini, ya siapa aja yang nanti mau baca. Plot twistnya itu padat banget. Jadi plot twist yang satu sama plot twist yang lain tuh bergulung-gulung. Jadi plot twistnya tuh, kok gini? Terus lagi-lagi, ini pasti lagi. Gini. Oh ternyata gini gitu. Jadi plot twistnya tuh gak cuma satu, tapi berplot gitu. Jadi tiap 3 bab, 4 bab itu ada plot twist yang jujur banget gitu. Itu menurut saya. Kayak tiba-tiba tentang akuan aja. Tiba-tiba, oh ternyata gitu ceritanya gitu kan. Terus ada bambu, ini dari mana? Oh ternyata begini ceritanya gitu. Jadi selalu apa ya, selalu menghadirkan kejutan-kejutan kan, nggak cuma sekali 2 kali, tapi jejer gitu. Awal sampai akhir itu kejutannya ada aja gitu. Kayak naga aja. Naga itu ada 3. Itu pun, oh ternyata namanya ini. Kira naganya yang ini tuh tidak selesai. Ternyata masih ada 1, 2, 3. Oh dan mereka itu diceritakan dengan runtut gitu. Jadi kalau kalian baca ini harus dipahami benar-benar. Karena kalau kalian nggak jadi nangkap ini, kalian nggak akan tahu otak
plot twist-nya. Padahal plot twist-nya itu sangat banyak banget. Dar, gitu. Dan Nah, itu iya. juga tak ajarin sama beberapa teman yang sudah baca sih. Wah gila ya, anu plot twist-nya banyak. Gitu. Dan di buku berikutnya itu akan ada plot twist lagi yang jauh lebih gede magnitude-nya, termasuk nanti di ujung cerita. Jadi mudah-mudahan mungkin yang akan terus baca siap-siap aja untuk kayak shock gitu ya, karena memang dari awal ada satu plot twist yang memang udah saya rencanakan gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak sudah menikmati kisah Ranca Bumi dan benar-benar mendapatkan semua pesan atau elemen yang coba saya sampaikan, karena saya butuh orang-orang seperti Bu Via ini, membaca buku bukan hanya sekedar apa ya, kewajiban atau hanya pengen bikin konten, tapi benar-benar menikmati setiap kata demi kata, kalimat, paragraf ataupun halaman-halaman di sana sehingga bisa mendapatkan hal-hal kecil yang memang sengaja kita taruh di situ gitu. Karena kasihan kan, penulis udah capek-capek bikin plot twist atau bikin hal-hal apa terus nggak ada yang nangkap gitu ya. Jadi bayangkan ya, 4 bab terakhir itu plot twist-nya bergulung-gulung. Apalagi yang paling terakhir itu, waduh itu siapa gitu. Jadi jangan terjebak kalian ya. Karena kalau sampean nggak pandai nangkap ini plot twist, bakalan kecil ya. Kalau kecil itu kayak gitu loh. Karena bener, kalau saya lihat kan penulis yang cerdas banget gitu. Dari seri humornya, dari segi penulisannya, pengetahuannya, semua sudah benar-benar dimatangkan. Karena mungkin kita sering cerita di mana-mana, novel ini itu ditulis nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Yang baru tahun 2023 kemarin dimatangkan gitu. Jadi ibaratnya membangun rumah itu memang membangun rumah itu nggak cuma 1 tahun belakangan, tapi sudah bertahun-tahun mulai menyiapkan pasirnya, desainnya dan lain-lain. Akhirnya baru jadi buku yang tertib pertama itu pecah telur banget ini. Apalagi endingnya itu kayak aku sih. Nah terus itu gimana ceritanya? Terus siapa? Iya, terima kasih sekali lagi. Kemarin juga saya dapat review baru dari seorang bookstagrammers. Waktu saya reach out ke dia di bulan Oktober lalu, dia tuh sempat bilang kalau dia bukan membaca fiksi, apalagi fantasi katanya. Dia tuh emang lebih fokus ke non fiksi. Jadi waktu itu saya sempat ragu juga pengen ngirimin satu ke dia kan. Tapi akhirnya dia bilang coba aja Mas dikirim. Akhirnya udah saya kirim. Nah kan udah November, Desember, saya nggak terlalu berharap karena mungkin dia dari awal udah jujur kalau dia nggak pembaca fantasi gitu kan. Terus dia bilang kemarin dia coba baca, nggak taunya dia nggak bisa berhenti sampai keluar rumah dia bawa kan, akhirnya dia selesai sampai jam 2 pagi dia bilang. Terus dia kayak berterima kasih banget udah DM dia dan meskipun dia waktu itu ragu, tapi dia merasa itu keputusan paling salah satu keputusan terbaik lah yang dia ambil untuk mau ngebaca buku itu gitu. Jadi saya a bit terharu lah gitu. Termasuk juga tadi kata-kata Bu Via ya, itu membuat saya makin yakin bahwa saya akan meneruskan buku ini sampai nanti selesai di buku 5. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Via, sukses dengan Kubu Setengah Tujuhnya. Satu pesan saya, kalian tetap seperti ini ya, warganya benar-benar aktif, enjoy dengan konten-konten yang gokil. Saya tadi udah lihat lagi konten malam minggunya Pak Wo, sama seperti yang udah nontonnya, saya nggak bisa berhenti ketawa. Kenapa sih ini orang nemu aja gitu hal-hal yang begituan gitu ya. Tapi ini salah satu kelebihan dari komunitas kalian yang saya harapkan tetap dipertahankan. Dan saya bisa melihat trennya makin lama kalian makin kuat dan mudah-mudahan penulis-penulis yang lain juga bisa melihat kekuatan kalian tersebut sehingga bisa berkolaborasi atau bekerja sama atau bersinergi lah di tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya gitu. Terima kasih banyak, ini episode ke-7 dari Sana Ranca. Untuk ngobrol-ngobrol sama Bu Via di Instagram bisa cek beliau di Kompleks Klub Setengah 7 atau di akun pribadinya Tia Ahmad. Nanti saya tulisin di bawah ya. Demikian dulu, ketemu lagi di episode berikutnya. Salam.